Oke, kita bahas dari nomor 1. Bagian yang JKL dulu ya. Jika F besar X di sini sama dengan Fx ya. Jadi maka anti turunan umum dari F pada I adalah ini pakai definisi ya. Jadi di sini anti turunan umum dari F. Anti turunannya adalah ini ya, integral dari si F aksennya. Bentar, anti turunan umum dari Fx. Ini ya jadinya ya. Ntar ini yang I, ini yang J. Jadi Fx tambah C sama dengan integral lagi. Fx dx. Ya, ini definisi. Oke, lanjut nomor yang bagian K, berarti di sini anti turunan umum ya dari Fx, X-nya di sini pangkat R. Integral X pangkat R dx ini jadi sama dengan 1/R tambah 1, X-nya R tambah 1. Ya, jadi anti turunan di sini pangkatnya ditambah 1. Oke, ini kalau di buku ini pakai teorem E. Kalau yang L, sini konstanta real. Jadi di sini A sama B-nya ya konstanta. Oke, A Fx tambah B Gx dx ini jadi sama dengan ya konstantanya dikeluarinnya dari integral. A Fx dx tambah B Gx dx. Ya, oke, kalau yang ini teorem C ya di buku. Ini berdasarkan aturan rantai. Jadi anti turunan dari ini ya, anti turunan dari F aksen Gx dikali G aksen X adalah F Gx. Ya, anti turunan. Aturan rantai. Terus ini dy, ini buat yang n. dy per dx sama dengan fx. Kita udah belajar diferensial ya. Berarti kalau diferensial di sini kita kali silang aja. Oke, jadi setelah kita kali silang, jadi diperoleh dy sama dengan fx dikali dx. Artinya di sini kita jadi peroleh y-nya itu sama dengan integral fx dx. Ya. Ini diferensial hanya berlaku buat turunan pertama. Ya, kalau misalnya turunan kedua nggak boleh. Jadi kalau misalnya d kuadrat y dx kuadrat sama dengan dx gitu ya. Nah kalau yang ini nggak boleh pindah ruas. Karena si d kuadrat y dx kuadratnya itu maknanya bukan sebagai pecahan. Jadi di sini simbol. Udah beda, nggak kayak dy dx ya. Kalau yang ini, karena kita sudah kenal yang namanya diferensial, jadinya kita anggap itu sebagai pecahan. Jadi boleh dikali selat. Kalau yang ini nggak boleh. Tidak berlaku untuk turunan kedua dan seterusnya. Oke, terus yang persamaan diferensial dy dx sama dengan x per y kuadrat. Diselesaikan dengan metode di sini separasi variabel. Jadi kali silang aja. Jadi di mana si variabel y sama x-nya itu kita pisah ya di ruas yang berbeda. Oke, nanti ada latihan soalnya. Ya. Ini sampai nomor 18 ya. Jadi yang nomor 21 baru sempat dibahas hari ini buat yang PNR-nya. Oke, PNR di sini hanya berlaku untuk fungsi yang kontinu pada selang sama terdiferensialkan kan ya.
Jadi di sini harus continue. Continue pada selang tutup min 1 sampai 3, kemudian terdiferensialkan. Terdiferensialkan pada selang min 1 sampai 3. Gitu ya, selangnya kalau terdiferensialkan di sini selang buka, atau bukan selang tutup. Oke, kalau kita lihat secara dari grafiknya, buat yang A dan B di sini terpenuhi ya, continue sama terdiferensialkan ya pada selang min 1 sampai 3. Artinya di sini kita bisa pakai TNR. Oke, buat yang A dulu, ini supaya gampang, saya gambar garisnya aja ya di sini. Oke, jadi kalau dari TNR, jadi di sini kita hubungin ya titik-titik ujungnya. Jadi yaitu kalau dilihat dari gambar di sini min 1,0 sama 3,-2. Oke, jadi di sini kita gambar garis sekannya. Ya, dari si garis sekannya ini, kalau secara grafik ya kita geser-geser aja. Geser-geser aja terus kita cari dia menyinggung di titik mana. Nah, ternyata dia di sini menyinggung di 1,-1 ya. Artinya di sini C-nya adalah min 1. Nah, ini ya, ini buat yang A. Tentukan semua nilai C ya yang memenuhi kesimpulan teorema TNR. Berarti TNR dulu, TNR-nya F aksen C, F1, FB, B-nya berarti 3 ya. Jadi F3 dikurang F min 1, 3 min 1. Oke, berarti kalau buat yang A, di sini F aksen C-nya, F3-nya adalah 2 ya. 3-nya adalah 2. Kemudian untuk F min 1-nya, F min 1-nya adalah 0. Oke, jadi di sini 3 dikurang min 1, 4 ya. Jadi kita cari di mana kemiringannya itu sama dengan setengah ya. Berdasarkan yang gambar ini kita peroleh gitu. Jadi di sini C-nya sama dengan 1. Ya, itu buat yang A. Sekarang buat yang B. Yang bagian B ya. Yang bagian B juga sama. Kita di titik-titik ujungnya. Yaitu di min 1,2 sama di 3,0. Ya, di ujung selangnya min 1 sampai 3 gitu. Kita tarik garis sekannya. Oke, kita jadi punya garis sekan seperti ini. Kita coba geser. Kita lihat ini menyinggung di mana. Ternyata di sini ya. Menyinggung di X sama dengan 0. X gambar nanti. Ini ya. Garis sekannya satu lagi. Sama di sini. Ya, di X sama dengan 2. Jadi ada 2 di sini. Oke, di sini C sama dengan 0 dan C sama dengan 2. Gitu ya. Kalau dilihat dari grafiknya. Cepat aja ya jawabnya ya buat yang nomor 21. Yang sudah terlalu bertele-tele. Oke, buat sekarang lanjut nomor 22. Di sini diminta tentukan. Kita tentuin dulu ya TNR-nya bisa digunakan atau enggak, berlaku atau enggak ya buat fungsi yang diberikan. Sekarang di sini kita bahas yang A. Kalau yang A di sini diberikan fungsinya fungsi kuadrat ya, polinom. Berarti karena polinom selalu kontinu ya di bilangan real dan terdiferensialkan juga di bilangan real, artinya di selang min 1 sampai 3 di sini F-nya juga kontinu dan terdiferensialkan gitu. Oke, jadi tulis dulu alasannya. Karena F fungsi polinom, maka F kontinu pada selang min 1 sampai 3 dan terdiferensialkan ya.
1 sampai 3 selang buka. Sehingga berlaku TNR, yaitu terdapat C ya. C-nya di sini anggota dari min 1 sampai 3 yang memenuhi F aksen C sama dengan F3 min 1 ya ini ya. F3 dikurang F min 1 dibagi 3 dikurang min 1. Oke. Nah, di sini karena sudah beda ya, kalau yang tadi kita dikasih grafiknya, kalau yang ini kita udah dikasih fungsinya. Artinya di sini kita jadi bisa menghitung F aksen X-nya. F aksen X-nya adalah kalau buat yang A di sini jadi 2X min 1 ya. Nah, berarti kalau F aksen C kita ganti aja variabel X-nya jadi C ya. Jadi F aksen C-nya 2C min 1. Terus kita hitung F3 dan F min 1-nya. F3-nya adalah 3 kuadrat min 3 tambah 1 dikurang F min 1 ya. Jadi di sini min 1 kuadrat dikurang negatif 1 ditambah 1. Ya, ini bawahnya penyebutnya jadi 4. 2C min 1 di sini sama dengan 4 ya. Pembilangnya 4 per 4. Artinya jadi kita dapat 2C-nya sama dengan 1 tambah 1. Jadi C-nya sama dengan 2 per 2 alias 1 gitu ya. Oke, setelah dapat C-nya seperti biasa nanti tambahin lagi kesimpulannya jadi apa. Sekarang nomor 23. Ini ceritanya Budi melakukan perjalanan dengan mobilnya sejauh 140 km. Berarti di sini distansinya gitu ya, 140 km ditempuh dalam waktu 2 jam ya, dengan kecepatan awalnya di sini 0 km per jam. Tunjukkan bahwa pada suatu saat kecepatan mobil Budi tepat 70 km per jam. Nah, ini sama ya, pakai TNR juga. Jadi kita di sini definisikan dulu fungsinya. Misalkan F fungsi yang menyatakan jarak gitu ya. Jadi ini jarak yang ditempuh selama perjalanan gitu ya. Ini berarti F-nya itu bergantung pada variabel T ya. T-nya di sini dalam jam. Dan T menyatakan jam gitu ya. Menyatakan waktu dalam jam. Kebalik. Menyatakan waktu dalam jam. Kalau F-nya jaraknya kita ngikutin aja ya, berarti kilometer. Oke, di sini karena F fungsi menyatakan ini, menyatakan jarak, artinya di sini kalau jarak itu fungsi yang kontinu ya, kontinu dan terdiferensialkan. Oke, artinya di sini bisa menggunakan TNR ya. Itu nanti kalian tulis sendiri kalimatnya. Berarti kalau menggunakan TNR ini boleh ya kalian batasin dulu. Berarti di sini intervalnya karena dia di sini dibilang 2 jam gitu ya. Berarti intervalnya ya udah 0 sampai 2 aja. Intervalnya kalian batasin. Ya, dengan kecepatan awalnya berarti kecepatan awalnya adalah 0 ya. Oke, kecepatan awal 0 nggak apa-apa. Ini dulu aja. Jadi sehingga melalui TNR, T-nya besar. Terdapat ya, terdapat C ya dari 0 sampai 2 yang memenuhi ini. F aksen C sama dengan F2 kurang F0, 2 kurang 0 gitu kan ya. Oke, di sini si F aksen karena F-nya menyatakan fungsi jarak,
Jadi F aksen C-nya adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Oke, sedangkan buat yang di ruas kanannya, yang F2 dikurang F0 dibagi 2 min 0, ini menyatakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata pada selang 0 sampai 2. Gitu. Oke. Nah, ini informasi yang diberikan dari soal gitu ya. Jadi sejauh 140 km. 140 km itu berarti yang F2 min F0. 140 dalam waktu 2 jam ya yang ini. 2 kurang 0. Artinya di sini hasilnya jadi sama dengan 70 km per jam. Gitu ya. Jadi terbukti gitu ya. Di suatu saat yaitu C gitu ya. Kecepatan mobilnya, kecepatan mobil Budi di situ tepat 70 km per jam. Ya. Tulis kesimpulan seperti biasa. Jadi, bla gitu ya. Melalui teorema TNR, teorema nilai rata-rata gitu ya. Terbukti bahwa suatu saat kecepatan mobil Budi mencapai 70 km per jam. Oke, sekarang lanjut nomor 24. Jadi di sini ada pernyataan dengan menggunakan definisi integral gitu ya. Oke, di sini dari Power Soma sudah ngasih clue-nya. Jadi buat ini kita turunin aja ya, turunin aja yang sebelah kanan ya, yang ruas kanan. Terus kita buktikan gitu ya, kita cek sama enggak sama integrannya ya, yang diintegralinnya. Oke, jadi yang C dulu. Berarti kita ngitung turunan turunan dari 1/3 akar dari 2x tambah 1 dipangkat 3 plus C gitu ya. Oke, ini ditulis lagi aja. Jadi 2x tambah 1 pangkat 3/2 gitu. Ya, jadi turunannya di sini 3/2 dikali 1/3. 2x tambah 1, di sini turunannya berkurang 1, jadi tinggal setengah. Dikali turunan dalam, 2x tambah 1-nya diturunin, jadi kali 2. Sama konstanta diturunin jadinya 0 ya, kalau konstanta diturunin. Ini 3-nya coret, 2-nya juga coret, jadi hasilnya tinggal akar 2x tambah 1. Gitu. Ya, jadi yang ini pernyataannya buat yang C itu betul, betul ya, benar. Oke, sekarang lanjut yang E. Kalau yang E berarti kita cek turunan dari 1/3 sekan pangkat 3 X tambah C. Oke, ini turunannya jadi 3 dikali 1/3 sekannya ya, yang pangkatnya 3 di sini berkurang 1 jadi sekan kuadrat X dikali jangan lupa turunan dalamnya, turunan dari si sekannya yaitu sekan X dikali tan X. Ya, jadi di sini diperoleh 1/9. 1/9. Habis ya ini ya. Jadi sekan pangkat 3x tan x. Ya, kalau mau bentuk yang sin cos juga boleh. Gitu. Ini hasilnya beda ya, beda sama yang diintegralin ya. Kalau yang di sini dari pernyataan yang E, yang diintegralinnya adalah sekan kuadrat x. Jadi pernyataan ini salah ya. Oke, lanjut yang nomor 25. Tentukan integral tak tentu berikut. Oke. Dari yang 25D dulu ya. 25D di sini fungsinya yang diintegralkan adalah sin 2x ditambah 2 cos x dx gitu ya. Ini mau dibuka dulu ya pakai teorema tadi, teorema C, boleh ya. Jadi integral sin 2x dx itu tambah 2 dikali integral cos x dx ya.
Kalau buat suku kedua berarti anti turunan dari cos ya, anti turunan dari cos gampang ya. Nah ini kalau buat yang suku pertama, kalau misalnya kalian nggak ngerti nih gimana ya cara integralin ya, nggak bisa langsung gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Jadi di sini kalian misalin dulu aja, misal U sama dengan 2X. Ya, jadi mau pakai metode substitusi juga boleh. Jadi DU ya, diferensialnya di sini jadi DU sama dengan 2X. Kalau kita lihat di soal, yang muncul itu hanya 2X ya, DX. Artinya di sini DX-nya sama dengan setengah DU. Artinya di sini kita ganti ya. Jadi sin 2X. 2X-nya tadi kita udah pakai U. DX-nya kita ganti jadi setengah DU. Tuh, oke. Kalau buat yang suku keduanya di sini langsung aja ya, anti turunan dari cos X itu adalah sin X gitu. Mau ditulis plus C-nya dari sekarang juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang ini sin U setengah DU gitu ya. Berarti di sini setengahnya mau dikeluarin dulu boleh. Jadi di sini dapat sin U DU. Oke, jadi di sini anti turunan dari sin U. Ya, anti turunannya adalah negatif cos U. Ya, jadi di sini ada negatifnya, saya taruh di depan. Jadi setengah cos U ditambah 2 sin X tambah C. Nah, jangan lupa kalau kalian pakai pemisalan, variabelnya itu harus kalian balikin lagi gitu. Jadi jangan dalam U. Jadi perhatikan di soal gitu ya. Di soal di sini variabelnya X semua, artinya jawabannya harus dalam variabel X juga gitu. Ya, jadi di sini negatif setengah cos 2X ditambah 2 sin X tambah C. Itu. Oke ya. Sekarang yang E. Kalau yang E, integral X kuadrat akar dari X pangkat 3 tambah 4 dx. Ya, di sini kita pemisalannya, misal U-nya itu X pangkat 3 tambah 4. Jadi kita dapat diferensialnya DU sama dengan 3X kuadrat dx. Yang ada di soalnya di sini di integralnya adalah X kuadrat sama dx ya. Jadi kita gabungin X kuadrat sama dx-nya. X kuadrat dx itu sama dengan 1/3 du ya. Jadi yang ini si integralnya itu bisa kita tulis ulang jadi akar U X kuadrat dx-nya saya ganti jadi 1/3 du. Artinya di sini jadi integral 1/3 integral U pangkat setengah gitu ya. Nggak diganti juga nggak apa-apa, masih dalam akar juga nggak apa-apa ya. Berarti di sini kalau karena kita mau diintegralkan anti turunan, berarti di sini pangkatnya kita naik 1 ya. Jadi 1/pangkat yang baru gitu, 3/2. 1/3/2 jadinya 2/3. Dikali 1/3 U pangkat 3/2 tambah C. Ya. Oke, ini jadi 2/9. U-nya jangan lupa balikin lagi. Jadi X pangkat 3 tambah 4 pangkat 3/2 ditambah C. Oke, ini ya. Oke, lanjut nomor 6. Di sini persamaan diferensial. Ya, persamaan diferensialnya dikasih kondisi. Ya, jadi kondisi Y sama dengan 1, di X sama dengan 1 gitu ya. Y sama dengan 3, di X sama dengan 0, ini adalah kondisinya. Oke, buat yang C, tadi udahnya sempat disinggung ya yang di bagian di nomor 1, yang bagian terakhir. Jadi penyelesaiannya di sini dengan menggunakan metode separasi variabel ya. Separasi variabel. Oke, ini dy dx sama dengan 6x min x pangkat 3 2y. Ya, karena dia di sini
Masih turunan pertama, jadi diferensialnya jadi boleh dikali silang. Jadi 2Y dy sama dengan 6x min x pangkat 3 dx. Oke, betul ya. Jadi di sini kita bisa pakai separasi variabel karena si variabel y sama variabel x-nya terpisahkan di dua ruas yang berbeda. Ya, jadi di sini yang variabel y-nya di kiri semua, yang variabel x-nya di kanan semua. Oke. Jadi di sini kita bisa integralin kedua ruasnya. Jadi integral 2y dy sama dengan integral dari 6x dikurang x pangkat 3 dx. Oke, di sini kita hitung hasil integralnya. Buat yang kiri, 2y dy integralnya berarti jadi y kuadrat. Sedangkan buat yang di ruas kanan jadi 3x kuadrat min seperempat x pangkat 4 plus c. Gitu. Nah, di sini nilai c-nya kita bisa peroleh melalui kondisi yang diberikan. Gitu. Diberikan, peroleh. Tadi ya, kondisinya adalah Y sama dengan 3 di X sama dengan 0. Jadi kita substitusi aja. Substitusi Y-nya sama dengan 3, Y-nya pangkat 2. Oke, X-nya sama dengan 0, berarti 3 dikali 0 kuadrat dikurang seperempat 0 pangkat 4 tambah C. Ya, berarti ini buat yang suku pertama sama yang suku kedua udahlah nggak usah dihitung ya. Karena itu ada perkalian dengan 0. Artinya di sini kita jadi peroleh C-nya sama dengan 3 kuadrat alias 9. Gitu. Jadi solusi PD-nya adalah ini ya, jadi Y kuadrat sama dengan 3X kuadrat min seperempat X pangkat 4 ditambah 9. Gitu. Ya, ini solusi khususnya. Buat nomor 27 juga sama, di sini masih persamaan diferensial. Cuman tadi kalau yang 26 itu dikasih dy dx-nya. Kalau yang nomor 27 ini turunan keduanya, d kuadrat y dx kuadrat. Nah, tadi ya, jadi kalau diferensial itu hanya berlaku, ya yang kali silang itu hanya berlaku untuk turunan pertama. Jadi kalau yang d kuadrat y D kuadrat Y dx kuadrat ya sama dengan 0. Ini kalian nggak boleh tulis jadi D kuadrat Y sama dengan 0 dikali dx kuadrat. Nah, ini salah, nggak boleh. Ini nggak ada maknanya. Ya, jadi nggak boleh ditulis kayak gini. Terus jadi nanti di integral itu nggak boleh ya. Jadi di step ini tuh udah salah. Jadi nggak boleh dilanjutin. Oke. Jadi karena dikasih turunan keduanya, artinya kita bisa menghitung anti turunan dari turunan keduanya, yaitu adalah turunan pertamanya. Penulisannya jadi harusnya kayak gini gitu. Jadi d dx itu sama dengan integral dari d kuadrat y dx kuadrat. Jadi nggak boleh dipecah-pecah gitu ya. Ini dx, sorry bukan dx ya. Ini kan 0 ya tadi ya. Kalau 0 anti turunannya adalah konstanta. Ya, anti turunan dari 0 adalah konstanta. Oke, dari sini berarti kita jadi peroleh juga Y-nya. Mau pakai cara yang tadi juga boleh, tapi mau ngelanjutin pakai penulisan yang kayak gini juga sama aja, boleh ya. Jadi integral, Y itu adalah integral dari anti turunan ya gitu ya, anti turunan dari turunan pertamanya, yaitu integral dari C. Integral dari C adalah Cx tambah D ya. Di sini C-nya, C sama D-nya adalah konstanta bilangan real yang bisa kita cari jika diberikan kondisinya. Melalui kondisi yang diberikan, diperoleh. Oke, jadi yang paling gampang yang turunan pertama dulu aja ya, yang Y aksen 0. Jadi di sini Y aksen 0. Y aksen 0 ini ya, ini adalah Y aksen 0-nya. Y aksen X. Ya, karena ini fungsi konstan, berarti mau X-nya berapapun ya nilainya tetap C gitu ya.
Artinya di sini Y aksen nolnya Y sama dengan C. Itu diberikan kondisinya sama dengan 2 gitu. Jadi kita peroleh C-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita bisa pakai juga yang kondisi Y0-nya. Y0-nya artinya C dikali 0 ditambah D. Artinya D ya, tinggal D-nya aja. 0 tambah D. D-nya sama dengan 0. Nah, berarti dapat nih. Ya, konstantanya C-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 0. Artinya solusi khusus dari persamaan diferensialnya adalah YX sama dengan tadi CX tambah D kan ya bentuknya ya. Ini YX-nya. Ini YX-nya. Oke, berarti di sini C-nya 2, 2X ditambah 0. Ya, nggak usah ditulis tambah 0. Jadi langsung aja YX sama dengan 2X. Gitu. Oke, lanjut sekarang nomor 28. Buat nomor 28, tentukan kurva ya. Jadi diminta nentuin kurvanya Y sama dengan fx-nya. Di sini kurvanya melalui titik 9,4. Dan di setiap titik A, FA, ya, dengan A-nya lebih besar dari 0, di sini memiliki kemiringan garis singgung sebesar 3 akar A. Nah, kemiringan garis singgung itu adalah turunannya. Berarti di sini F aksen A-nya, ya. F aksen A sama dengan 3 akar A. Kalau saya ganti variabelnya, boleh kan ya? Jadi F aksen X itu sama dengan 3 akar X, ya. Dengan X-nya lebih besar dari 0, ya, mengikuti yang dari soal. Maka, ya, nanti turunannya adalah integral dari 3 akar X dx. Ya, 3 integral X pangkat setengah dx. Jadi, 2/3 dikali 3, ini X pangkat 3/2 ditambah C. Ini coret 3-nya, jadi sisa 2X pangkat 3/2 ditambah C. Oke, di sini karena kurvanya melalui titik 9,4. Artinya karena kurva melalui titik 9,4, jadinya diperoleh ini ya. Artinya di sini kalau kita substitusi X yang di sini sama dengan 9 gitu ya. Jadi F9 itu jadi sama dengan 2 dikali 9 pangkat 3/2 ditambah C. Ini hasilnya jadi sama dengan 4 gitu ya. Jadi 9 pangkat 3/2. 9 pangkat 3/2 itu jadi 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 3/2. Jadi 3 pangkat 3 ya. Oke, berarti di sini jadi 2 dikali 27 ditambah C sama dengan 4. Artinya jadi kita peroleh C-nya sama dengan 4 dikurang 54. Hasilnya jadi negatif 50. Jadi kita dapat persamaannya, kurvanya adalah Y sama dengan Fx itu sama dengan tadi ya 2X pangkat 3/2, ini 3 dikurang 50. Ya, karena C-nya di sini negatif 50. Oke, sekarang lanjut yang nomor 32. Nomor terakhir ya. Sebuah tangki pada awalnya berisi penuh ya, berisi air penuh sebanyak 200 galon. Ternyata di sini tangkinya mengalami kebocoran. Ya, jadi laju air yang keluar adalah V aksen T sama dengan 20 min T. T-nya diukur dalam jam, V-nya dalam galon. Nah, karena si V aksennya adalah laju, ya, laju air yang keluar, artinya di sini V itu adalah V, V yang biasanya, V besarnya di sini adalah menyatakan banyaknya air yang keluar. Berarti di sini kita belum punya fungsi yang menyatakan banyaknya air yang di dalam tangki. Itu ya. Berarti di sini kita definisikan dulu. Oke, definisikan dulu.
Misalkan ya, VT gitu. Yang ini yang tadi V biasa ya, yang V aja, itu menyatakan banyaknya air yang keluar ya, yang bocor gitu. Sedangkan kalau VT ini adalah banyaknya volume, volume air yang di dalam tangki ya. Volume air dalam tangki setiap saat ya. Ini T-nya dalam jam. Ngikutin aja. Ya, T-nya dalam jam, berarti di sini VT-nya juga dalam satuan galon. Oke. Maka berarti kita di sini jadi bisa ngemodelin ya, memodelkan si VT-nya. Berarti awalnya itu 200, awalnya 200, tapi lama-lama berkurang gitu ya karena si tangkinya mengalami kebocoran. Nah, ini dikurang sama V-nya. V-nya itu adalah anti turunan dari V aksen T, dt. Ya, berarti di sini 200 dikurang V aksennya, berarti jadi 20 dikurang T dt. Ya, jadi sama dengan 200. Ini integralnya jadi 20T min setengah T kuadrat tambah C. Penulisannya mau dirapikan boleh ya, jadi setengah T kuadrat dikurang 20T ditambah 200 tambah C ya. Terus kita diberikan gitu ya, kondisi mula-mulanya si tangkinya itu berisi penuh, yaitu sebanyak 200 galon. Awal itu artinya T-nya sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita peroleh VT 0-nya adalah ini ya, jadi 0 dikurang 0 tambah 200 tambah C itu sama dengan 200. Ya, ini 200-nya saling menghabiskan, jadi C-nya sama dengan 0. Jadi kita dapat VT dalam T ya, itu jadi sama dengan fungsinya setengah T kuadrat kuadrat kurang 20T tambah 200 gitu. Ya, kita gunakan fungsi ini untuk menjawab bagian A dan B pertanyaan-pertanyaannya. Tentukan volume air yang keluar antara jam ke-30 sampai jam ke-20. Artinya di sini kita hitung dulu aja. PT waktu jam ke-10, waktu jam ke-10 artinya VT 10. VT 10 artinya setengah dikali 100 dikurang 200 tambah 200. Ya, ini 200-nya dari 20 kali 10. Ini saling menghabiskan, berarti pada jam ke-10 air yang ada di dalam tangki itu 50 ya, sebanyak 50 galon. Sedangkan pada jam ke-20 di sini volumenya jadi bentar ya, ini jadi 400 dikurang 400 tambah 200. Ya, ini jadi 200 ya. Ini hasilnya jadi 200 kurang 200 ya, jadi sama dengan 0. Habis airnya gitu ya. Jadi di sini yang ditanya adalah volume air yang keluar. Volume air yang keluar antara jam ke-10 dan jam ke-20 adalah, berarti di sini jadi PT 10 dikurang PT 20, yaitu ya, jadi pas lagi di jam ke-10 itu 50 galon, pas lagi di jam ke-20 nol ya, habis. Berarti air yang keluar ya di antara jam ke-10 sampai jam ke-20 adalah ini gitu ya, 50 kurang 0 sama dengan 50 galon air yang keluar. Nah, terus yang B itu ditanya, tentukan lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki tersebut kosong. Nah, kebetulan tadi yang di bagian B kita udah hitung ya. Jadi saat jam ke-20 ternyata 0 hasilnya gitu ya. Berdasarkan perhitungan pada bagian A ya. Oke, benar diperoleh waktu yang
diperlukan untuk menghabiskan atau mengosongkan tangki gitu ya, menghabiskan air di dalam tangki adalah 20 jam. Tangki 10 jam. Oke. Hmm. Oke, ini aja buat tutorial hari ini. Semua soal buat bab anti turunan sudah buat bab aplikasi turunan sudah dibahas. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tutorial hari ini berakhir ya. Diakhiri sampai sini aja. Oke, ini saya stop dulu. Oke.